Kalau gue prediksinya nih guys, gue ngeliatnya kayaknya BTC ini secara siklus 4 tahunan udah sampai topnya nih gitu. Udah selesai tuh. Udah harusnya udah selesai lah. Wah, gitu kan. Cuman memang kan balik lagi gitu kan. Soalnya kalau bensin untuk naik buat exchange atau buat siapa nih kira-kira nih ya? Gitu kan. Kalau buat Bitcoinnya mungkin oke lah nggak masalah kan. Tapi kalau buat exchange, waduh, gue kok agak ngeri ya. Agak deg-degan ya, takutnya kejadian 10 Oktober terulang lagi gitu, repot juga tuh. Kenapa BetFi ini pada naik itu sebenarnya as simple as orang udah nggak percaya sama investasi biasa gitu, ngerti gak? Sangat menjanjikan proyeknya. Ya hopefully ini bisa jadi salah satu contoh proyek-proyek lokal yang ada di Indonesia ya, bener nggak sih? Betul. Gue Radit, gue Mike. Balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Oke, keren ya tadi intro kita barengan gitu ya. Kompak ya. Mantap. Khusus untuk episode ke-15 ini kita kompak banget. Berarti udah 3 bulan, hampir 4 bulan ya kita di sini ya. Benar banget. Gitu. Jadi mungkin kita kasih dulu kali ya, kita syuting di tanggal berapa ya guys ya. Boleh. Oke, ini kita syuting di hari Kamis ya, tanggal 16 Oktober 2025. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman semuanya melihat ada analisa teknikal, yaitu per 16 Oktober. Benar banget. Oke, Bro Michael, gimana nih kabar lu bro? Semuanya baik-baik saja. Oh ya? Cuma memang kantong nih yang gak baik-baik saja. Kantong di mana nih? Di cek mana nih? Kantongnya tergerus kayaknya tiap hari. Iya. Tapi justru itu ya, banyak cerita lucu nanti nih yang kita akan share ke teman-teman semuanya. Dan ada beberapa insight juga gitu kan. Itu dia. Tuh. Silakan Bro Michael, ada yang mau apa nih? Kita mau ini dulu gak? Oh boleh. Promosi dulu kali. Jadi kita sekarang lagi di Samuel XR Studio Indonesia. Semoga bener ya, pengucapannya semoga bener ya. Jadi kalau kalian pengen viral nih, punya YouTube atau punya TikTok channel yang bagus, pakai Samuel XR Studio. Kayak gitu. Kita punya banyak template juga. Coba dong kasih sesuatu yang baru dong. Coba ini di mana nih? Desain gitu. Nah, ini kayak di danau-danau gitu. Ini di mana ya kira-kira ya? Kumbolo katanya. Oh, Rano Kumbolo. Ini nih gue pengen tahu sebenarnya kapan-kapan gue pengen undang sih orang XR ke sini gitu kan. Boleh. Setiap dia buat desain-desain kayak gini kan pastinya ada ini dong ya. Kok bisa sih bikin? Kok bisa gitu kan, mesti ada idea kenapa dia pengen bikin desain ini. Benar gitu kan. Banget. Jadi ya kapan-kapan kita undang ya. Benar. Oke. Wah, ini yang template baru nih. Wow. San Francisco ya. Keren. Ini keren banget sih. Ini ada panda. Waduh. Bear sini basically. Seru. Ada lagi nggak guys yang mau di request guys? Bebas sih, yang air-airan ada nggak nih? Yang temanya air. Tuh masih mau diganti lagi sebentar, jangan balik dulu ke space. Ini bahaya juga nih Ki Bagas nih. Kadang Bagas butuh yang basah-basah nih, yang air-air. Air tenggelam nih kayak marketnya yang lagi tenggelam nih. Ki Bagas merequest sesuatu. Ada hiunya tuh guys. Ada hiunya nih. Yang dicaplok ntar tambah tenggelam nih. Waduh. Jadi ya teman-teman semuanya kalau mau syuting ya podcast atau ngundang bintang tamu siapapun itu buat commercial, marketing and everything bisa ke Samuel XR Studio gitu. Jadi kontak aja langsung ada di layar depan teman-teman semuanya. Gitu. Langsung balik ke space kali ya. Back to space. Oke, Bro Michael, Ki Bagas. Bitcoin. Lagi-lagi Bitcoin. Kan semenjak crashnya di hari Jumat ya. Tanggal berapa tuh 10 Oktober ya guys ya? Kurang lebih 11 Sekarang masih belum recovery kelihatannya ya. Sebenarnya sempat recovery cuman balik turun lagi. Waduh. Ini mau berita dulu atau technical dulu nih? Berita dulu kali. Kita kasih kisi-kisi dulu kali ya. Kisi-kisi dulu aja ya. Silakan Bro Michael. Jadi sebenarnya per jam mungkin 1-2 jam tadi itu ternyata tensi US China itu semakin memanas lagi tuh. Makanya Bitcoin sekarang mendekati 110. Kayak gitu kan. Iya, terus juga ada fakta juga ternyata yang yang terlikuidasi dari event 10 Oktober itu ternyata lebih dari 20 billion dollar bro. Iya kan? Kalau dari IO-nya itu bisa nyampe 65 billion dollar gitu bro. Jadi memang coba mungkin Ki Bagas bisa ngasih itu sedikit gimana, guys? View teknikalnya guys. Secara gambaran analisanya. Kalau untuk view teknikal ya dari Bitcoin ya kita lihat dari Bitcoin. Jadi emang kemarin di hari Jumat di weekend kemarin lah itu emang
ada penurunan yang cukup tajam ya. Kalau kita lihat di sini di sekitar level 108 ini adalah level support yang cenderung orang-orang tuh menaruh sih. Kebanyakan area likuidasi mereka tuh di sekitar support ini di bawah ini. Jadi dan harga melebihi dari area tersebut dan makanya banyak dari para trader investor yang kena liquid nih gara-gara. Wah, iya itu ada nama. Ini area-area liquidation lah kalau bisa dibilang gitu. Ini sobat-sobat perpetual futures nih kayaknya menangis nih gitu kan. Menangis, tapi gitu. Ya kita turut berduka lah karena kan memang gak semuanya jadi bercandaan dong. Karena kan memang ada juga yang sampai suicide bro gitu kan gara-gara hal ini gitu kan. Ya tapi balik lagi gitu kan, itu kan keputusan kalian juga untuk mengambil posisi di futures gitu kan. Jadi keep hati-hati aja. Jadi menurut pandangan Ki Bagas gimana nih BTC-nya Ki? Kalau untuk BTC ya, kalau lihat dari pergerakan BTC 3 hari ini memang masih tertekan ya. Ini cenderung turun kalau kita lihat masih turun. Jadi ini kayaknya possible buat turun lagi ke support area sekitar 108 yang di sini. 108 ya. 108 terus kalau kita lihat dari weekly time frame, ini kalau kita lihat sepertinya masih ada potensi buat lebih turun lagi. Jadi kurang lebih mungkin mendekati area trendline support yang di bawah sini kurang lebih di 104-105 lah untuk. Kalau gue prediksinya nih guys, gue ngelihatnya kayaknya BTC ini secara siklus 4 tahunan udah sampai topnya nih gitu. Udah selesai itu. Udah harusnya udah selesai lah. Gitu kan. Cuman memang kan balik lagi gitu kan, apakah masih ada demand dari institusi yang beli gitu kan. Cuman memang kalau dari cycle sih udah top dan gue ngelihatnya pasti akan ada koreksi lagi nih. Kemungkinan bisa di bawah 100.000 lah gue lihat, 95-90.000 lah. Bahkan ya worst case scenario-nya bisa sampai 80,000 gitu, or even 75,000 gitu kan. Possible sih. Possible-nya ke situ sih sebenarnya gitu. Jadi ya hati-hati aja buat teman-teman semuanya. I think BTC bull run-nya belum selesai, cuman memang masih ada major correction lagi yang akan datang ke depannya. Gitu. Bener banget. Kalau dari dominasinya gimana guys? BTC dominance guys? Kalau dari BTC dominance ya, ini kalau kita lihat BTC dominance ini dari time frame weekly. Kalau dilihat sebenarnya secara garis besar ini sebenarnya udah breakdown dari uptrend line-nya ya. Jadi cenderungnya untuk long term-nya harapannya itu turun agar ada altcoin bisa ada altcoin season lah. Tapi kalau kita lihat dari price action yang terbaru ini per minggu ini sepertinya ada dorongan naik lagi untuk BTC dominance. Jadi masih ada penguatan ya. Masih ada penguatan. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada kayak uptrend line kecil. Jadi kemungkinan selama BTC dominance masih di atas area ini masih possible buat mungkin sedikit kenaikan lagi lah. Masih ada kenaikan sedikit lagi ya gitu ya. Wah itu sebenarnya jadi sentimen negatif juga gitu kan buat para altcoin holder gitu ya. Karena semakin BTC menguat semakin ya altcoin gak ada nafasnya guys ya. Iya betul. Gitu-gitu. Tapi gue request satu lagi dong guys. Cat guys. Others. Ini I think top 10 altcoin deh. Kalau gak salah. Others. Ini bisa jadi top 10 salah satu indikator juga buat apakah kita sudah ada di alt season atau belum. Ya. Kayak dari chart others ya. Secara big picture sih emang kelihatan seperti head and shoulders ya. Jadi cenderung turun. Cuman kalau kita lihat lebih spesifik di sini seperti ada pattern. Jadi ini kayak seperti rising wedge. Jadi kalau kita lihat seperti ini dan pattern ini emang cenderung bearish ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah breakdown dari trendline yang di bawah. Jadi kemungkinan akan turun, ada possibility untuk turun. Jadi target penurunan itu kurang lebih bisa kita tarik dari sini kurang lebih mungkin mendekati area support di bawah sekitar 174.71 billion lah untuk dari target pattern ini. FYI teman-teman semuanya, others ini tuh merupakan altcoin di luar dari top 10 ya secara market cap ya. Jadi memang kita melihat secara market cap ini apakah pergerakan dari altcoin itu masih ada nafas gitu kan. Tapi ternyata masih agak slow ya gitu kan. Masih agak slow. Jadi yang perlu diperhatikan juga ya teman-teman semuanya, hati-hati nih buat para spot trader, investor dan juga para futures investor atau trader. Futures belum gak mungkin investor lah, kalau futures lah trader pastinya kan gitu. Jadi harus hati-hati aja ya gitu. Selling pressure-nya masih tinggi. Selling pressure masih tinggi gitu. Kalau Bro Michael mau request ini gak? Liquidation heatmap. Oke, boleh juga tuh. Jadi bisa kita lihat juga dari liquidation heatmap nanti kira-kira akan kemana nih arahnya Bitcoin ini. Oke, sebentar kita buka dulu. Nah, ini untuk liquidation heatmap dari Bitcoin ini 1 bulan ya. Jadi kalau kita lihat di liquidation heatmap ini di area bawah ini ada liquidation yang cukup tebal ya. Cukup tebal, cukup besar di area bawah sini. Kemungkinan Bitcoin bakal turun untuk ngejar area liquidation di sini sih. Istilahnya
harapannya sih turun buat cari bensin untuk long termnya naik lagi sih. Harapannya begitu, cuman mungkin secara short term masih ngincar liquidity. Nah ini tadi gue agak sedikit garis bawah ini bensin. Maksudnya Bagas bensin ini tuh bensin untuk apa ya gitu kan? Maksud gue masa kita harus meliquidasi orang-orang supaya harganya naik, berarti kan sama aja kayak lah bikin orang rugi lah ya. Gitu. Makanya nih ini gue gak tahu ya pandangan Bro Michael dulu gimana maksudnya tuh Bro Michael. Harusnya sih gimana soalnya kalau bensin untuk naik buat exchange atau buat siapa nih kira-kira nih ya? Gitu kan. Kalau buat Bitcoinnya mungkin oke lah nggak masalah kan. Tapi kalau buat exchange, waduh, gua kok agak ngeri ya. Agak deg-degan ya, takutnya kejadian 10 Oktober terulang lagi tuh, repot juga tuh. Pandangan lu gimana Bro Michael? Yes, hopefully jangan lah kayak gitu lagi. Soalnya kan kejadian 10 Oktober kemarin tuh menciptakan sebuah ketidakpercayaan retail lah ke exchange itu. Salah satunya contohnya misalkan Binance lah. Salah satu exchange yang cukup besar gitu. Ya hopefully nggak usah lah kayak kemarin lagi gitu kan. Ngeri sih bro. Market crash sih memang kita nggak bisa hindari ya. Cuman masalahnya kan yang terjadi kemarin itu adalah ya koin-koin di futures market tuh pada hampir near zero. Iya benar banget. Bahkan sampai freeze kalau kabarnya gitu kan. Cuman gue lihat sih itikat baiknya dari pihak ini gitu kan, yang memang pengen mengganti rugi lah beberapa investor kayak gitu. Ya. Jadi dia balik lagi. Dia narik 19 billion ganti 400 million gitu ya. Aduh. Waduh. Ini jauh banget deh. Tapi itu menarik ya, ini pendapatnya Bro Michael gitu. Kalau pendapatnya Ki Bagas gimana tuh? Kita ngomongin kayak liquidation gini. Liquidation ya gitu ya. Kalau untuk liquidation yang terjadi kemarin sih emang masif ya yang terjadi gitu ya. Cuman kalau dari berita yang beredar untuk kompensasi yang diberikan kayaknya nilainya belum seberapa sih dengan liquidation yang terjadi gitu loh. Jadi ini bisa dibilang belum fair lah gitu buat para investor, $1 gitu per orang lah ya. Iya. Jadi bener kata Bro Michael ya, ditarik sekian, balikannya cuma 10% atau 20% doang. Masih cuan. Tapi memang itu yang beredar di pasar ya, karena memang muncul ketidakpercayaan lah atas kejadian yang di 10 Oktober kemarin. Kalau market crash doang sih nggak masalah lah, itu kan udah wajar gitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah liquidationnya itu. Manipulasi pasar sampai 0.00 something itu menurut gua agak sedikit. Ya bikin semua orang terdampak lah gitu kan, maksud gua gitu, apalagi kalau misalkan gue punya exchange dan exchange gue tuh udah nomor 1 di dunia gitu kan. Dan gue ternyata melakukan kesalahan even though kecil pun itu kan jadi highlight besar gitu kan bagi semua orang gitu. So that's why memang balik lagi ke teman-teman semuanya nih, karena memang OJK lagi, regulator lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan semuanya, SkyMap semuanya yang memang pengen trading atau invest crypto, ya baiknya ke exchange lokal aja gitu. At least kalau hal-hal itu terjadi, kalian tahu harus kemana gitu kan. Udah terregulasi juga. Udah terregulasi juga gitu loh. Jadi maksud gue kayaknya lebih nyaman kalau trading di exchange lokal gitu. Nggak harus di Samuel Crypto sih, cuman utamanya sama Crypto gitu. Ya gitulah, kacau lah ya. Seminggu terakhir ini ya, 2 minggu terakhir ini ya Bro Michael ya. Ada info lagi Bro Michael? Mungkin kita lanjut ke sektor-sektor yang lain kali ya. Kita jam ke sektor aja. Oh ya, kemarin di GamblingFi itu Polymarket dapat pendanaan $2 billion. Gede banget tuh. Yes. Terus nggak selang berapa lama gitu, berapa hari dia bikin agreement gitu dengan Hyperliquid. Dan Hyperliquid itu udah dari Polymarket. Keren dong ya. Yoi. Coba mungkin bisa dikasih ininya. Newsnya ini announcement newsnya yang kemarin bahwa ICE, jadi salah satu perusahaan publik di US, invest kurang lebih $2 billion di Polymarket. Kayak gitu. Nah coba mungkin bisa dibilang sih bagus sebenarnya, cuman masalahnya kan ini enggak, kalau di kita kan di Indonesia belum kerasa dampak. Ya, belum terregulasi, terus juga masih dalam status ilegal gitu. Jadi ya ini newsnya buat di luar aja sih. Iya, bagusnya di luar. Bagusnya di luar. Nah, kayak gitu. Menurut pandangan Ki Bagas gimana? Untuk news ini ya memang di kita sendiri di Indonesia ya belum bisa merasakan langsung lah, karena ini yang diinvestkan perusahaan luar. Jadi kita juga secara warga negara yang baik kan kita sebaiknya pakai exchange lokal gitu kan. Next. masih di sektor yang sama. Kelsey juga jadi ada salah satu kompetitornya Polymarket, Kelsey itu dia dapat kalau nggak salah sekitar $300 juta gitu investment
fresh investment lah ya. Jadi lagi musimnya ini ya BetFi ya, gitu ya. Benar banget Gamblify. Gitu ya. Jadi memang karena arahnya tuh lagi ke sana juga. Terus bahkan Polymarket cukup agresif. Jadi selain Hyperliquid udah available di sana, di Polymarket, news terbaru MetaMask akan terintegrasi dengan maksudnya MetaMask bisa terintegrasi ke Polymarket. Oh hebat ya, itu kan padahal dunianya beda banget ya. Nah itu dia, jadi ini yang KLC, coba dong yang MetaMask-nya langsung dong. Ini kok. Sorry, MetaMask. Gimana ya newsnya ya, coba bentar aku cari dulu nih. Lupa kan. Nah, ini keluar ini. Kenapa keluar gitu ya. Keluar ini. Waduh. Iya. Mungkin sambil lanjut dulu sambil aku cari newsnya mungkin ya. Karena kayaknya text time ini. Oke, sambil newsnya dicari sama Ki Bagas, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Ya. Jadi memang so fresh ya. Kalau menurut Bro Radit gimana nih? Karena gue melihat gini bro ya. Karena kan ya kenapa BetFi ini pada naik itu sebenarnya as simple as orang udah gak percaya sama investasi biasa gitu, ngerti gak sih? Kayak misalkan gue investasi biasa aja, terus tiba-tiba kena dampingan sebesar itu gitu kan. Bahkan sampai ada manipulasi sebesar itu. Jadi mungkin gara-gara hal itu mereka lebih milih betting aja gitu. Iya, jadi mereka udah tahu, duit gue bakal hilang gitu kan. Atau duit gue bakal untung gitu loh. Tapi sekali lagi, ini bukan hal yang baik di Indonesia. Benar, iya. Jadi ya memang ini crypto market update lah ya gitu kan. Dan memang di luar negeri itu ya cukup common ya gitu kan dengan hal-hal kayak gini gitu. Cuman ya gue nggak menyarankan teman-teman semuanya untuk melakukan betting lah, karena memang ya chance-nya 50-50 gitu kan. Tetap do your own risk juga, do your own research dan juga not financial advice dan juga hati-hati ya sama risiko manajemennya gitu lah. Oke, next news adalah dari S&P 500. Bukan S&P 500. Oh, bukan. Jadi S&P ini rilis salah satu indeks baru namanya S&P 50. Ini kalau nggak salah komposisinya itu 10 saham US dan 15 top 15 cryptocurrency. Ini terobosan yang cukup menarik juga, karena kan sebenarnya indeks kripto kan sebelumnya udah ada dari let's say CMC 100 gitu kan. Kayak gitu-gitu. Menurut Bro gimana? Apakah ini bisa narik inflow money yang cukup oke? Sebenarnya ini menarik ya, maksud gue kayak kita ngelihatnya kan ada CMC 100 dan sebagainya macam, itu kan sebagai indeks yang memang belum sebesar S&P gitu. Kalau S&P udah mengeluarkan itu, I think itu udah pretty big sih menurut gue gitu. Tapi gue to be honest senang banget sih, karena memang kripto ini kan sudah di sebagai alat untuk investasi yang terregulasi lah gitu loh. Dan memang kalau gue baca ya beritanya bro ya, memang ini mereka lagi buat digital market 50 index itu kan, dan isinya tuh rata-rata tuh cryptocurrency di sana. Kalau nggak salah 35 cryptocurrency dan I think 15 ya kalau nggak salah 15. 35 crypto link equities. Jadi memang kripto yang berdasarkan equities aset saham, dan 15-nya memang cryptocurrency asli gitu. Jadi itu merupakan suatu terobosan yang bagus lah. Jadi saat kita beli sahamnya langsung ya kita bisa beli tokenized stocknya gitu kan. Nah balik lagi ke tokenized stocknya gini kan. Kalau menurut Ki Bagas gimana pandangannya? Kalau untuk tokenized stock ya, jadi ini emang good news ya buat pasar Nobel. Jadi buat ekspansi lah, nggak cuma di pasar modal aja, jadi bisa ekspansi ke cryptocurrency dengan bisa mencakup lah untuk istilahnya market yang lebih besar lagi, karena crypto sekarang ini kan lagi growing kan, jadi bisa dapat exposure yang lebih, bisa dapat pendanaan lebih. Jadi ini emang good news buat para institusi untuk saham itu yang udah mentokenize saham mereka gitu. Jadi memang memperluas jangkauan ininya ya, sahamnya gitu kan. Diversifikasi lah ya. Instead of di satu negara doang, tapi bisa ke seluruh global gitu ya. Dan memang duitnya banyak kalau di global kan. Kalau satu negara aja kan gak cukup gitu loh. Nah kalau gue sih personally yang lihat ini ya sebenarnya ide yang bagus lah gitu. Tapi tuh biasanya juga kayaknya udah ada tuh yang di Sandbox OJK tuh yang lagi mengajukan ini gitu kan. Ya hopefully kita dukung aja ya teman-teman semuanya yang memang punya project di sana gitu loh. Yes. Gitu. Oke, dan salah satu good news juga nih, jadi untuk strategic reserve-nya yang di US, salah satu petinggi SEC bilang katanya, Lumins apa siapa gitu, jadi dia bilang bahwa ada kemajuan, jadi udah ready lah intinya, jadi tinggal let's say ketok palu aja. Ketok palu ya? Iya. Oke.
Jadi, untuk US Bitcoin Strategic Reserve ya. Wah, ini nih dari awal tahun 2024 nggak selesai beritanya nih. Soalnya ya di sana kan banyak juga ya, ada oposisi juga kan. Jadi nggak semudah itu juga. Tarik ulur politiknya masih kencang. Iya, apalagi sekarang Donald Trump lagi perang sama China juga. Terus bahkan itu nggak hanya sama China gitu kan, bahkan sama Jerome Powell-nya juga sering. Internal juga sama marah-marah gitu kan. Internal maupun eksternal sama-sama lagi panas. Iya bener, jadi aduh ini situasinya agak sedikit panas banget gitu lah. Jadi kita sebagai investor hati-hati gitu. Tapi produk-produk yang dikeluarkan di dunia kripto ini baru-baru ini ya silakan kalau mau dicoba gitu kan. Ya kalau memang cocok dengan resikonya masing-masing gitu. Tadi ada tokenized stock gitu kan, terus juga udah ada apalagi guys platform betting, tapi gue nggak nyuruh kalian, nggak rekomend juga. Tapi ya kalau mau mengeksplor produknya ya silakan. Tapi kalau enggak itu nggak apa-apa. And ada lagi bro kabar tentang ETF dari flow-nya Bitcoin dan juga Ethereum gitu. Bisa dibuka nggak? Bro Bagas. Ini Bagas. Money inflow dari Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi dari inflow-nya mungkin seminggu terakhir kayaknya memang peningkatannya cukup signifikan. Cuma memang nggak bisa neken pressure dari seller. Karena kan panik selling gitu lah. Dan gak percaya lah itu ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi memang kan cenderung ngamanin duit mereka dulu lah gitu karena sikonnya belum stabil. Jujur sih gue upset sebenarnya sih dengan kejadian 10 Oktober kemarin sih. Maksud gue kayak gue ngelihatnya tanggal 10 itu kan S&P 500 Nasdaq juga turun more than 3% gitu kan. Tapi kaget aja kalau kripto tuh bisa sedalam itu gitu loh. Bitcoin oke lah gak masalah gitu. Tapi kalau untuk most of altcoinnya gitu sampai 90%, 80% bahkan sampai 99,99 itu doesn't make sense sih. Orang manapun juga akan trust issue juga ya untuk investasi lagi gitu kan. Jadi ragu juga gitu. Makanya agak di industri ini tuh harus hati-hati lah teman-teman semuanya, baik di project dan juga di exchange juga gitu kan. Jangan sampai buat kesalahan kecil pun ya udah viral gitu kan. Jadinya harus hati-hati lah. Segala sesuatunya harus penuh kehati-hatian, due diligence juga, Dior dan segala macam. Jadi memang kita harus tetap punya money management yang bagus sih sebenarnya. Kalaupun salah harusnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, dengan seadil-adilnya, setara-setaranya gitu kan. Terus kemarin juga ada beberapa sektor yang walaupun sempat turun kan ya, cuman memang ada beberapa sektor yang ternyata masih outstanding ya di saat market lagi downtrend kayak kemarin. Mungkin salah satunya adalah dari sektor privacy ya. Itu dia. Coba mungkin Ki Bagus bisa highlight secara teknikal apakah sektor privacy ini sudah selesai secara naratif atau memang masih ada potensi untuk mengalami kenaikan dari beberapa koin-koin yang ada di sektor privacy ya. Contohnya mau koin apa nih kalau boleh tahu? Ada macam-macam, ada Zcash, ada juga namanya Monero, ada juga Tornado kan, macam-macam. Mungkin pertama kita Zcash USDT. Kita mungkin ke Zcash dulu ya. Bentar, udah bener sih USDT. Jadi mau wow. Untuk Zcash memang kalau kita lihat 2 minggu 3 minggu ke belakang lagi naik cukup signifikan ya kalau kita lihat. Cuman beberapa ini waktu market crash kemarin Zcash sebenarnya tidak turun terlalu dalam, jadi masih strong untuk yang di mana koin-koin lain mengalami penurunan cukup dalam, cuman untuk Zcash ini masih tetap kuat stay di atas. Cuman kalau kita lihat dari price action sekarang ini Zcash sedang berada di area resisten ya, makanya agak sedikit tertahan kalau kita lihat dari candle terakhir hari ini. Kemudian kalau kita lihat dari indikator RSI ini juga udah menunjukkan kalau Zcash ini udah overbook. Jadi emang kita kalau ingin beli Zcash untuk sekarang ini mungkin ditahan dulu karena ada chance buat Zcash itu untuk turun kalau kita lihat karena belum menembus dari area resistance ini. Cuman kalau kalian ingin membeli Zcash juga sebaiknya tunggu dulu kalau sampai Zcash itu bisa close di atas level sekitar 302 dan sabar dulu lah wait and see dulu. Bisa short berarti dong? Sorry. Bisa short dong? Kita tunggu dulu dari tunggu dulu aja. Iya. Coba kalau dari kayak Tornado Cash atau Monero XMR ya. Coba kita lihat XMR. Kita mungkin karena kan memang secara naratif privacy coin ini
agak jarang-jarang juga kan bro. Benar. Gitu. Dibandingkan let's say kalau RWE atau misalkan AI meme itu kan selalu ada gitu, hampir 2 bulan sekali itu ada naratifnya. Oke, untuk khusus ini Monero ya XMR kalau kita lihat di sini sebenarnya masih dalam uptrend channel ya, lagi uptrend line lah gitu. Kalau kita lihat kemarin sempat ya alami gejolak di weekend kemarin, cuman sekarang ini perlahan tetap recovery untuk Monero. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada area support yang belum tertembus dan kemarin rebound deket-deket di area sini. Jadi kalau kita lihat price actionnya ini Monero masih ada potensi untuk mengalami kenaikan sih. Paling tidak terdekat di resisten di sini kurang lebih 358 dan resisten selanjutnya kurang lebih di atas ini di sekitar 417. Jadi selama Monero masih di atas trend line ini kemungkinan masih bisa naik ke. Tapi dia lebih better ya dibandingkan koin-koin yang lain ya guys ya? Iya, lebih better daripada koin-koinnya. Jadi kalau kita lihat candlenya sih lebih oke lah, lebih kuat daripada maksud gua nggak pumping banget, tapi masih bertahap gitu masih ya naiknya ya. Ya kalau gini sih kayaknya masih ada kekuatan untuk naik lagi sedikit gitu kan. Tapi kalau misalkan lu guys, lu lebih milih mana guys? Monero atau yang tadi sebelumnya Zcash? Kalau kita lihat, kalau aku lebih milih sih mungkin Monero sih, karena kalau Zcash tadi udah terlalu tinggi takutnya beli di pucuk karena deket-deket area resisten juga. Jadi kalau untuk XMR ini masih di middle area lah, masih ada chance buat sedikit alami kenaikan lagi. Bro Michael, kalau nggak salah nih ada project lokal yang memang dapat funding dari big inilah, big, layer 1 lah gitu kan. Wow. Itu tentang privacy sebenarnya gitu loh. Gue sih tahu namanya gitu kan. Cuman menurut pandangan lu gimana? I think lu juga tahu kan harusnya. Sebenarnya ini udah beberapa kali di highlight sama teman-teman di Indonesia juga sih. Jadi mungkin boleh kita sebutin nggak sih? Silakan boleh dong. Kalau nggak salah namanya PV ya. PV. Itu. Jadi memang ini salah satu platform privacy juga. Jadi buat teman-teman misalkan yang mau pakai ekosistemnya di Sui, nah ini bisa transfer secara privacy menggunakan platform PV ini. Ya tadi namanya PV ya, itu PV. One of our good friend juga kan. Ini sangat menjanjikan proyeknya. Ya hopefully ini bisa jadi salah satu contoh project-project lokal yang ada di Indonesia ya, bener nggak sih? Betul. Itu jadi dorongan lah buat teman-teman semuanya yang memang pengen buat project gitu. Kalau buat project nggak sekedar lu keluarin token terus selesai gitu kan. Itu dia. Dan lu exit gitu. Itu jadi, penting. Kalau bisa ya jangan sampai ini dulu aja, pokoknya fokus di produk dulu deh. Punya revenue model yang bagus. Punya revenue model, terus juga fokus di produk dan tetap dengerin dari usernya gitu kan. Karena kan at the end user yang jadi bosnya gitu, jadi rajanya juga gitu kan. Kalau usernya kabur nggak make ya nggak jalan gitu kan. Percuma juga bikin token. Kalau misalkan ya nggak ada yang make gitu produknya kan. Ya sama aja kayak meme gitu. Iya benar. Tapi untuk project yang tadi Bro Michael sebutkan ini, kalau gue sih cukup positif lah melihat ini gitu kan. Apalagi udah dapat exposure juga dari beberapa kementerian gitu kan. Juga diposting sama I think ekonomi kreatif ya gitu kan. Dan memang ya cukup bangga lah. Kita sebagai Exchange juga akan selalu welcome jika memang ada project-project yang bagus dari lokal ya dari Indonesia. Ini katalis positif juga lah buat teman-teman crypto developer yang ada di Indonesia. Bener. Kayak gitu. Jadi ini salah satu info yang menggembirakan buat kita, buat ekosistem crypto di Indonesia. Dan ya hopefully ya bisa banyak banget ya ekosistem yang kita bisa dibangun di sana gitu kan. Kita tunggu project-project lain. Gue ada games nih Mike. Coba deh gue pengen nanya ke lu nih Mike. Kalau misalkan lu bisa membuat project, apa yang lu akan buat? Project crypto apa yang lu akan buat? Waduh, ini jawabannya sulit banget sih. Jujur aja nih. Jangan bilang meme loh. Jujur aja adalah salah satu jawaban lagi. Pertanyaan tersulit dalam hidup gue ya. Nanti gue tanya satu-satu guys. Jadi persiapkan. Decentralized music industry. Oke. Why? Kenapa? Belum ada yang masuk. Maksudnya secara project udah ada beberapa. Cuman secara model nggak harusnya kayak gitu sebenarnya. Jadi karena industri musik ini gede banget. Secara money flow-nya juga gede banget. Cuman kayak nggak dimaksimalin aja secara revenue model. Terus juga dengan audiensnya, dengan artisnya itu kayak nggak support satu sama lain gitu. Harusnya dijadiin satu ekosistem. Contoh let's say gini misalkan. Lu punya lagu. Lagunya dalam bentuk tokenisasi. Orang bisa punya ownership atas lagu itu. Ketika lagu itu menghasilkan sesuatu, si orang yang punya ownership ini dapat revenue juga dari
lagu itu akan keren banget. Dan lagu ini bisa diperjualbelikan misalkan di platform, let's say decentralized music market atau apa gitu, kayak gitu. Dan itu juga solving ini ya royalties problem ya, nah, yang para musisi dan penggiat di bidang kesenian gitu kan. Nggak ada lagi tuh gontok-gontokan satu musisi dengan yang lain kayak gitu. Iya. Sekarang kan juga banyak isunya kalau kita pakai musik di restoran gitu, kenapa royalti? Nah, itu gitu dia. Kan? Tapi nggak tahu sekarang masih nggak bro? Bener banget, masih sih. Sepertinya karena masih belum selesai. Beritanya kayak udah nggak sepanas beberapa waktu lalu sih. Dan decentralized music industry ini harusnya sebenarnya, contoh misalnya ada orang yang tinggal di pedalaman gitu. Dia pengen muter satu lagu tapi secara komersil gitu. Kemana misalkan harus bayar. Sound horek bisa berarti? Wah. Bisa gak sound horek? Selama musiknya ada yang punya, maksudnya masih artisnya masih ada ya bisa-bisa aja harusnya. Masih bisa-bisa aja ya? Ya karena kan gak mungkin dia pakai lagu orang sembarangan gitu kan. Iya. Karena kalau gak salah nih, orang yang bayar sound horek tuh puluhan juta juga bayarnya. Bahkan ada yang sampai ratusan juta katanya. Ininya Michael Edison sekarang. Waduh. Michael Edison. Oke, itu sih ya. Kalau dari gue sih. Lu pengen buat decentralized music gitu ya. Yes. Kalau Bro Bagas gimana Ki Bagas? Kalau untuk project apa yang ingin dibuat? Wah sebenarnya bingung juga nih kalau ditanya project apa ya. Mungkin ya yang terlintas di pikiranku yang mungkin cukup menarik ya. Mungkin sekaligus membantu buat para pelaku Web2 ya mungkin ya. Mungkin dari RWA cuman kita mentokenize instrumen investasi dari produk-produk di web tuh gitu. Mungkin dari tokenize saham mungkin, cuman kita belum tahu kan secara regulasi apakah sudah diperbolehkan, apakah bagaimana alurnya, mekanismenya seperti apa. Cuman kalau mungkin ini nanti bisa berjalan seperti tokenize saham ataupun aset instrumen lainnya kayak reksadana dan semacamnya, mungkin ini jadi exposure tambahan lah buat para institusi buat dapetin fund yang lebih gitu guys. Dan ya ini bisa jadi peluang untuk mungkin beberapa waktu ke depan gitu. Jadi mungkin saat ini aku belum tahu ya apakah udah mulai jalan untuk project seperti ini, cuman sepertinya belum, cuman bisa dikoreksi gitu. Cuman ini sepertinya di waktu yang mendatang bisa menjadi opportunities yang menarik gitulah untuk berwaktu depan. RWA. Iya. Satu saham yang lu pengen tokenisasi apa guys? Waduh, satu saham. Apa tuh? Samindo dong. Samindo pasti ya. Gitu kan? Ayo, satu saham yang lu pengen tokenisasi. Nanti abis ini kita podcast sama Waduh. Apa nih guys? Satu saham ya? Waduh, aku juga nih satu saham. Mungkin saham yang apa ya? Mungkin ini aku sebut aja saham yang kemarin yang terakhir dapat cuan dari saham yang terakhir gitulah ya. Apa tuh ya. Ini aku sebut gak apa nih. Gak apa-apa. Aman-aman aja ya. Aman-aman aja kan nyebut doang kan. Iya. Jadi mungkin untuk tokenize stock di Indonesia ya mungkin bisa dibilang saham yang kemarin aku dapat return yang lumayan lah. Mungkin itu apa dari itu? Kaya nih berarti banyak duitnya juga dong. Banyak duitnya nih dia. Apa dong? Untuk sahamnya mungkin film sih mungkin. Karena apa sih itu kalau film itu? Kalau film itu entertainment ya, itu saham MD Film. Jadi ini saham yang memproduksi film-film. Kalau kalian tahu produknya, mungkin kalian sering nonton di bioskop kan, kayak mungkin beberapa film yang terakhir kemarin mungkin ini aku sebut filmnya cuman ya. Ya film-film yang kalian sering tonton lah di bioskop itu kan kebanyakan dari produk-produk dari film lah, dari production house lah ya. Production house. Oh Bagas ini suka film-film gitu ya? Iya. Terkadang nonton lah. Suka nonton film gitu ya? Iya, film apa tuh? Oke, balik lagi. Kalau nggak salah ada sesuatu juga dari sektor cryptocurrency, bursa kripto. Waduh. Aduh. Ini lagi. Kalau jangan dibuka kalau yang ini kayaknya deh. Iya. Tapi emang beritanya udah cukup luas menyebar ya, kemana-mana gitu. Jadi memang rumornya adalah akan ada bursa kripto yang kedua di Indonesia kayak gitu. Dan salah satu shareholdernya adalah orang-orang yang cukup punya widely known dan pengaruh besar di Indonesia. Kayak gitu. Jadi Mr. HI. HI, Mr. HI. Iya, kenapa? Bukan enggak, yang itu yang pertama. Mr. HI yang pertama kan. Nah, yang keduanya Mr.
kan? Siapa tuh? Siapa tuh? Nah, nanti lah tuh kita tunggu informasinya di media mainstream lah. Kalau udah menyebar secara luas mungkin baru kita bisa info. Lu excited lebih dalam. Lu excited nggak kalau ada bursa baru? Jujur aja sebenarnya ini kan bisa jadi terobosan yang sesuatu yang baru lagi kan. Gue sih excited aja karena kan akan ada banyak let's say project atau terobosan inovasi yang mereka bikin juga kan pada akhirnya. Jadi ini positif sih buat gue. Bagus sama mana sama yang sebelumnya? Nah, lebih milih mana nih? Kalau misal bursa baru udah launching, nah seru nih. Ini ada di belakang ini, iya. Gue dibilangin nih, aduh lu kok nyekek banget sih pertanyaannya. Ini kayaknya jam berapa ya nih? Lebih milih mana nih? Iya. Kalau itu sih ya kita lihat dulu lah, maksudnya inovasi-inovasi yang mereka keluarkan ya. Gitu. Enggak, kalau kita kembali ke jawabannya Bro Agil kemarin gitu kan. Sebagai Exchange sebenarnya punya pilihan lah untuk memilih apakah satu atau dua gitu kan. Atau bahkan bisa dua-duanya kayak gitu. Jadi memang ya depend on the product yang memang mereka offer gitu kan. Dan memang sistem yang mereka offer gitu. Yang pastinya sih kita dukung-dukung aja lah ya. Mau ada bursa 1, bursa 2, bursa 6, bursa 10 gitu. Kita dukung aja selama semakin itu banyak semakin bagus. Memajukan ekosistem Indonesia gitu. Itu pandangan saya dan Bro Michael. Bagas gimana nih? Dengan adanya bursa baru ya. Ini menandakan untuk regulasi di Indonesia, perkembangan untuk mengatur aset kripto semakin berkembang ya. Jadi ini menunjukkan sinyal positif dengan adanya bursa baru ya. Diharapkan dengan adanya bursa baru ini semakin meningkat lah untuk dalam segi untuk ya kalau bisa dari regulator biasanya menggencarkan perlindungan konsumen dan semacamnya gitu. Transaksi juga dan diharapkan adanya bursa baru ini ya menambah nilai positif untuk regulasi kripto di Indonesia kita agar lebih maju lagi gitu dengan adanya dua bursa. Mungkin mekanismenya mirip-mirip dengan yang ada di forex market ya, karena ada dua bursa juga mungkin kedepannya mungkin ya mirip-mirip lah. Iya, dan mereka punya dua produk yang berbeda. Iya betul. Jadi yang satu ini punya produk mikro yang sekian-sekian, yang satu lagi punya mikro sekian-sekian. Gitu. Jadi kayak ya punya produknya masing-masing gitu kan at the end gitu. Ya kita tinggal bukan kita ya sebagai user kita justru malah tinggal milih gitu loh. Kita mau pakai bursa yang mana gitu kan. Kalau misalkan pakai bursa yang ini ya mungkin ada produk yang ini gitu kan. Atau bursa yang ini mungkin ada produk yang sesuai ini kebutuhan gitu kan. para pelaku. Sesuai kebutuhan dan kenyamanannya masing-masing gitu kan. Gitu. Bro Michael, ada lagi gak nih yang pengen dibahas? Apalagi ya? Oh ya tadi pagi bro. Jadi gue waktu baru sampai kantor di pas buka X. Jadi ada satu news yang cukup menggemparkan dunia kripto. Wah, apa tuh? Kayak seru banget ya. Geger. Ini geger. Jadi geger atau geger? PUSD. Oh. Tiba-tiba ngeprint $300 trillion bro. Itu gak sengaja kan? Itu gak sengaja kan? Pasti dong. Ya gak sih? Gak sengajanya 300 triliun loh. Iya, sengajanya bisa segede itu loh. Enggak, karena kalau bilang sengaja gak sengaja, kalau dibilang gak sengaja, ini kan sebenarnya multisig, harusnya ada beberapa orang yang confirm kan. Bener. Iya dong. Gak mungkin tiba-tiba salah pencet gitu. Salah approve gitu. Iya. Salah approve. Walaupun memang ternyata kurang lebih 30 menit mungkin setelahnya ya. Jadi mereka nge-burn semua itu. Jadi ya ini nggak tahu lah kita apa yang sedang terjadi. Cuman secara nominal ini gede banget jujur aja. One of the largest stable coin yang pernah di issue di waktu hari itu gitu. Ini gede banget. Dan memang issuernya juga bukan perusahaan yang main-main gitu. Nah, PayPal ini perusahaan besar bro. Iya. Jadi I don't know purpose-nya apa. Sampai sekarang gue juga belum tahu kalau ditanya. Cuman memang banyak kabar-kabar ya rumor-rumor lah bilang ini membuat orang gak percaya sama kripto gitu loh. Jadi orang-orang tuh bisa macam-macam untuk create something dan ya udah tinggal minta maaf gitu. Ini the difference between crypto and stocks ya. Ini untuk saat ini ya. Kalau stocks itu kan kalau misalnya emitennya melakukan fraud atau apa melakukan kegiatan yang memang nggak sesuai undang-undang gitu kan aturan gitu kan ya mereka akan kena teguran gitu kan bahkan disuspend bahkan juga ada yang dicabut izinnya gitu kan bahkan udah di privatein aja langsung dicabut izinnya gitu kan. Tapi kalau di kripto beda gitu loh. Kalau lu buat kesalahan di kripto gitu ya lu tinggal minta maaf aja gitu loh. Bedanya gitu kan dan selalu ada sesuatu yang denial gitu. Nah ini mungkin fungsi dari regulator nih bisa diperketat ya di bagian ini ya karena memang kalau ada sedikit kesalahan atau ada sedikit apa ya udah langsung tindak tegas aja gitu loh. Jangan sampai
ada hal-hal yang demikian terjadi lagi gitu kan. Harus ada sanksi yang langsung gitu loh. Soalnya resikonya bukan hanya ke satu issue itu doang, tapi trust issue dari masyarakat gitu kan. Yang terdampak bukan dia doang, tapi kita semua yang terdampak gitu. Ya kita di sini sebagai exchange juga akan menjaga industri ini agar tetap sehat dan tetap fair lah ya buat semuanya gitu kan. Kita dapat untung dari let's say trading fee and everything gitu, teman-teman semuanya dapat untung dari aset investasinya gitu. Dan kita juga sama-sama menjaga aset teman-teman semuanya dan teman-teman juga menjaga exchange kita gitu kan untuk tidak melakukan hal-hal negatif kayak let's say untuk tindak pidana cuci uang gitu kan, macam-macam kayak gitu loh. Kita mencoba se-comply mungkin lah di sini gitu. Yes, benar banget. Jadi ya hopefully hal-hal kayak gini bisa diminimalisir lah ya. Terus juga ini bisa jadi peringatan buat kita bahwa kita perlu siapin langkah-langkah pencegahan untuk mencegah hal kayak gini bisa terjadi lagi kemudian hari gitu kan. Jadi makanya di Indonesia ini ya cukup bagus ya karena udah ada regulatornya gitu. Jadi ada wasitnya kalau project mau ngapa-ngapain itu ada wasitnya. Benar, gitu kan. Jadi regulasi dengan baik. Gimana pun apa yang mereka mau gitu kan. Gak bisa sembarangan lah. Iya. Jadi ya kita support lah project-project yang memang fokus ke user oriented gitu kan, ke product oriented dan memang gak hanya sekedar mencari revenue doang gitu loh. Gak sekedar hanya mencari uang doang gitu. Mencari uang is another thing tapi gimana caranya user dapat impact dari produk yang kalian tawarkan gitu ya. Contohnya kayak tadi yang kita sebut soal privacy buat EV and everything gitu kan. Mereka juga I don't think so mereka akan issue poin dalam jangka waktu dekat gitu kan karena ya mereka pengen fokus dulu ke produknya gitu. Bener. Itu gitu akan lebih baik buat mereka juga kan. Jadi mungkin ya kita building sesuatu, let's say kita grow audience-nya dulu gitu kan. Jadi punya base audience yang cukup baru kita melangkah ke level yang berikutnya. Benar. Karena kalau kita ngomongin soal perusahaan ya guys ya, emiten kan juga pasti create produk dulu gitu kan. Create produk, create service, jasa dulu, bring impact juga gitu kan. Dan mereka get revenue baru mereka IPO gitu kan. Betul. Karena misal kalau mereka dari sisi produk, service ataupun itu belum mature, belum bagus, mereka mau IPO juga bisa story-nya apa gitu kan. Story-nya apa gitu. Malah bisa jadi bumerang gitu. Kenapa secara finansial, secara operasional belum siap, belum bagus, mereka IPO malah ya bisa jadi bumerang lah. Iya. Gitu. Ya, buat apa juga gitu kan. Gitu. Oke, next news mungkin kalau next news ini dari Ethereum. Jadi Ethereum ternyata walaupun secara pergerakan nggak terlalu agresif, cuman ternyata dari statistik new developer yang ada di ekosistem kripto tuh Ethereum leading di antara ekosistem lain, bahkan jauh memimpin dibanding Solana dan BNB atau let's say Sui gitu kayak gitu. Jadi memang ternyata masih ada developer di Ethereum gitu. Kayak gitu. Ya, gue lihat juga Vitalik Buterin juga lari-lari tuh kerjanya tuh waktu di Korea ya. Dan pacaran mulu dia, gila gak? Iya. Tapi ya kok dia naik gitu loh. Dan dia juga create impact juga gitu kan. Dan banyak orang juga pakai ya chain-nya dia. Iya gitu. benar banget. Ya so far sih chain-nya menjadi chain yang terbaik ya saat ini. Iya gitu masih kan. Salah satu jadi chain yang ramai lah. Iya walaupun ada layer 2-nya, bilangnya skalabilitasnya, efisiensinya lebih bagus dibandingkan Ethereum. Tapi gak dipakai, percuma juga gitu kan. Lagi ke produknya gitu kan, balik lagi ke produk. Balik lagi ke produk sih kalau itu kayaknya. Kalau produknya bagus pasti orang pakai. Pasti orang akan pakai deh. Lu mau issue token atau apapun gitu pasti ada yang mau beli gitu. Karena memang produknya itu ada utility-nya gitu kan. Benar Jadi token ini untuk masuk ke ekosistem si produknya itu gitu. Jangan create tokennya dulu, produknya masih V1, V2, V3. Kalau bisa udah V berapa gitu baru token keluar gitu loh. Ya nggak sih bro gitu kan. Iya benar banget. Jadi jangan cuman profit oriented doang di awal gitu. Jadi kita kasih produk, benar-benar produk yang final yang siap digunain dan udah bagus gitu loh kita. Kayak Solana contohnya. Solana not only build ekosistem layer 1 gitu kan, tapi mereka juga ada HP loh, bayangin. Iya, Solana ada HP-nya juga kan. Itu terobosan gila sih di tahun-tahun kemarin kan. Karena ternyata si handphonenya itu bisa bikin, kalau nggak salah bisa dapat airdrop dan segala macam gitu-gitu. Oh gitu kan. ya? Iya. Jadi keren ya. Jadi kalau yang punya handphone itu kalau nggak salah waktu itu dapat airdrop yang cukup lumayan gitu. Bisa sampai puluhan juta gitu. Tuh gas, lu kan mau beli HP gas. Waduh. Beli Solana phone aja gas. Solana phone ya. Iya. Coba deh gas. Kameranya bagus ya gas. Cuman masalah sinyal gimana nih? Apakah perlu sama Sui juga daftar ada. dulu? Sui juga ada. Sinyal? Iya. Nggak tahu itu gimana ya. Kayaknya harus dicek deh gas. Sepertinya kalau aku lihat kayaknya belum ada yang make deh di Indonesia. Cuman nggak tahu ya. Cuman nggak tahu nih. Oh gitu. Soalnya belum pernah ada yang make guys. Iya pasti sudah sih. Cuman mungkin yang orang-orang yang udah make mungkin bisa kasih komen info lah. Apakah udah ada yang make HP Solana dan jangan info doang, kirimin dong. Oke, kirimin dong. Ya. Kita review nih kayak gadgetin. Waduh. Kita review nih kayak gadgetin guys. Gitu. Anyway. Oke, mungkin info terakhir
Masih dari kripto ya, ini masih seputar trading lah. Seputar trading. Jadi salah satu rising star X, James Win. Gue tahu tapi nggak pernah win orangnya. Iya. Lagi-lagi terlikuidasi. Bukan James Win namanya. Again and again. James Win ini nggak pernah kapok ini, salah satu bisa dibilang well sebenarnya. Iya. Cuman memang on the way to shrimp. Iya, mungkin ini untuk beritanya James Win bisa dimunculin juga. Kayak gitu. Mau dimunculin guys? Coba. Coba. Secara ini apa nama anomali sih, karena kan secara nominalnya cukup gede dia. Cukup gede dari 4,8 juta dolar ya. Iya. Ini baru 11 jam yang lalu. Skala perorangan ini emang gede gitu. Iya. Ini kenapa ya guys ya? Kok kayak gitu guys ya? Udah trading kalah tapi mau trading lagi guys. Fenomenanya yang terjadi itu gimana guys? Greedy kah? Penasaran kah? Kalau aku lihat ya, mungkin ini bukan cuma sekali aja ya James Win kena liquidation uangnya habis. Kalau aku lihat sudah beberapa kali. Mungkin dari teman-teman mungkin kalau lihat James Win udah open posisi, kalau kita lihat dari history yang ada, mungkin kita bisa pasang posisi yang kebalikan dari James Win gitu ya. Kayak Jimmy Cramer ya. Iya. Jadi kalau misalkan dia ngelong kita nge-short gitu. Karena kalau kita lihat history beberapa kali dia open posisi, kenapa market selalu arahnya berbeda gitu, berbalik arah gitu. Waduh. James Win ini Ki Bagas. Waduh. Silakan kontak di sini aja. Cari aja Ki Bagas. Cuman kan kalau kita lihat James Win ini kan well lah ini, jadi pasti dia nggak asal masuk lah, pasti mungkin dia punya reason. Wah. Tapi apa reasonnya berkali-kali? Cuman kita lihat terus. Ya. Maksud gue kalau misalkan lu trading ya bro ya, at least liquidation price-nya tuh jauh kan. Ini kenapa deket gitu loh? Puluhan juta dolar lagi. Udah hilang lumayan, gede banget malah. Iya. Kenapa gak sumbangin ke gue gitu kan? Nah, itu dia. Aster gimana guys? Aster guys. Ini kan menarik ya Aster ya. Boleh dicek nggak teknikal Aster guys? Aster, oke. Bentar kita cek ya untuk Aster. Oke, mungkin kita cek di Aster ini sempat ngepam waktu di awal-awal listing. Iya. Sempat juga jadi orang-orang beranggapan bahwa Aster adalah the next hyperliquid. Wah, sampai kayak gini posenya. Waduh. Ini gue gak tau nih, $4 BNB jadi 4 digit atau apa nih? Kalau 4 digit ya mungkin kita lanjut aja ke Aster ya. Oke, ini chart dari Aster kalau kita lihat beberapa waktu lalu setelah mengalami penurunan cukup dalam. Kalau kita lihat Aster di sini dia sempat naik lagi, sempat naik ke area resisten kurang lebih sekitar area 1,5. Terus terjadi rebound di area sini, ada penurunan. Kalau kita lihat di sini seperti ada pattern bearish flag ya kalau kita lihat. Jadi di sini udah break di area sekitar sini. Dan kalau kita lihat pergerakannya sih ada kemungkinan Aster itu mungkin masih turun. Kalau kita lihat dari target dari bearish flag ini belum sepenuhnya terpenuhi ya, jadi mungkin Aster di sini masih ada chance, mungkin dia sekarang lagi uji resisten di sini. Kalau dia gagal break, kemungkinan dia akan naik retest ke area resisten ini dan lanjut turun ke mungkin sekitar 1.16 lah, 1.16 lah. Jadi masih turun ya trennya ya. Kalau kita lihat dari pergerakan chartnya sih masih ada chance buat turun lah selama dia Aster belum break di area resisten 1,5 gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan Ki Bagas Show ini rilis? Wah, ini udah Oktober pertengahan nih Ki Bagas. Mungkin bisa di-spill dulu dong. Di-spill tanggal mainnya dong. Untuk show ya, untuk show Ki Bagas mungkin beberapa dari judulnya mau apa nih? Oh iya, judul kita tunggu aja lah nanti. Cuan-cuan market CCM, cuan-cuan market. Atau buat teman-teman SkyMatch yang mau kasih rekomendasi nama bisa juga tuh. Boleh ya. Ini kan kita sekarang manggil Bagas kan Ki Bagas kan. Coba tuh kalau ada apa gitu ke suhu Bagas gitu tuh. Ada Ifu gitu kan kita nggak tahu kan. Gitu. Ya silakan kasih komen gitu. Tapi Gas ini belum terjawab nih Gas. Kapan nih Gas? Teman-teman SkyMatch pada nungguin nih. Untuk show ya kalian tunggu aja lah dalam waktu dekat ini semoga cepat buat launching lah keburu program baru Gas. Keburu bear market ini. Waduh. Kita pengen melihat dirimu live Gas. Waduh. Waduh. Mungkin secepatnya kita akan launch lah program yang baru gitu. Oh gitu. Tapi spill sedikit dong, live atau record? Kemungkinan untuk program baru ini kita akan live, cuman kita masih prepare lah untuk program ini. Jadi kemungkinan kita akan live, update market mungkin secara news gimana di
live tersebut, di waktu live tersebut secara price action gimana dan outlook untuk beberapa waktu ke depan lah seperti apa. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu lah. Kemarin tuh ada masukan Gas, jangan cuma teknikal doang, fundamental juga. Itu gimana Gas? Ya kalau itu ya nanti tunggu aja, kita emang gak bahas secara teknikal ya. Pasti kita selain teknikal kita pasti bahas berita-berita dan fundamental lah yang mendukung dari secara teknikal gitu. Jadi jadi biar satu align gitu jalan ya. Supaya story-nya itu gue excited banget nih, gue senang banget nih menunggu Kibagas Show agar muncul gini. Nanti ada mungkin bisa live di 3 platform ya berarti ya. TikTok, Shopee, TikTok, apalagi Instagram sama YouTube. Jadi nanti ada atraksi-atraksi juga. Jadi ya kita nanti juga ada keranjang kuning kabarnya. Yes, ada debus itu ya. Ada tap layar. Nanti ada rules-nya keluar gitu kan. Oke. Udah berapa menit nih? Waduh, udah 1,5 jam kayaknya deh. Oh, ini udah di chat nih sama ini. Udah 44 menit guys, udah 44 menit gitu. Kayaknya ini kita udah 47. Oh, 50 sekarang katanya tuh. Waduh. Lama banget ya. Gimana nih? Mau udahan? Oke, jadi karena mungkin ini terlalu mengaril ya kayaknya. Jadi seru banget obrolannya. Jadi news-newsnya juga terupdate dan buat teman-teman mungkin news-newsnya penting banget karena dari news ini teman-teman bisa ngambil satu informasi yang bisa diolah supaya mungkin mau masuk ke kripto apa atau mau beli, mau trading segala macam. Iya. Udah. Yes. Oke, ya udah teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan sampai jumpa lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI.